Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Klan Hong. Itu seperti yang dikatakan Han Chong. Perjalanan setelah ngarai 10.000 ular sangat mulus. Selama beberapa hari yang tersisa, mereka menemui beberapa masalah kecil, tetapi itu tidak menyebabkan kecepatan konvoi berkurang. Kota Tianbei juga semakin dekat selama beberapa hari perjalanan ini. Setelah beberapa penyembuhan selama beberapa hari ini, kekuatan Xiao Yan telah pulih sekitar 70 hingga 80%. Luka yang dideritanya di dalam tubuhnya juga dengan cepat pulih di bawah efek ganda dari Douqi dan pil obat. Melihat kemajuan ini, kemungkinan dia akan pulih lebih cepat dari yang dia duga. Tentu saja, meskipun kekuatannya pulih secara bertahap, Xiao Yan tidak mengungkapkannya. Dia menyukai orang-orang konvoi yang terus terang ini, dan dia tidak ingin membuat mereka merasa hormat kepadanya karena penyataan kekuatannya. Dia tidak ingin mereka menjadi jauh darinya setelah menambahkan sedikit hal lain ke dalam persahabatan yang telah mereka buat selama beberapa hari ini. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, kemungkinan bahkan Han Sui dalam konvoi akan kesulitan menemukannya jika dia memilih untuk menyembunyikan auranya. Selain itu, karena kekuatan spasial kecil di dalam tubuhnya, bahkan beberapa ahli di puncak kelas Do Huang atau bahkan elit Do Zong akan kesulitan mengidentifikasi kekuatan aslinya jika dia ingin menyembunyikannya. Bahkan tidak perlu membahas tentang kemampuan Han Sui untuk melakukannya. Meskipun Xiao Yan berpikir bahwa dia telah menyembunyikannya dengan sempurna, dia menyadari bahwa sikap Han Sui terhadapnya selama perjalanan beberapa hari ini tampaknya berubah. Setelah dia menginstruksikan Han Chong, tidak ada yang meminta Xiao Yan untuk melakukan pekerjaan manual dalam konvoi. Xiao Yan tertawa getir di dalam hatinya saat menghadapi perlakuan khusus seperti itu. Apakah naluri seorang wanita benar-benar menakutkan? Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia tidak memperlihatkan jejak apapun, tetapi Han Sui sepertinya merasakan sesuatu secara samar. Kadang-kadang keraguan samar dan pikiran yang dalam akan muncul di matanya saat dia melihat Xiao Yan. Selain itu, Han Sui sering muncul di depan Xiao Yan ketika dia bebas dan mengobrol dengannya secara acak. Namun, konten obrolan itu diam-diam menanyakan tentang identitas dan latar belakang Xiao Yan. Tentu saja, dengan pengalaman yang diperoleh Xiao Yan selama bertahun-tahun, dia secara alami tidak akan menyerahkan dirinya di depan gadis seperti dia. Balasan serius dan tidak jelas menyebabkan Han Sui kembali dengan tangan kosong setiap kali. Setelah terus berusaha ke arah ini, dia merasa sangat marah tentang perasaan telah menabrak tumpukan kapas. Xiao Yan merasa tidak berdaya di hatinya saat menghadapi adegan ini. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk meningkatkan jarak antara Han Sui dan dia untuk menghindari wanita sensitif ini menemukan sesuatu. Han Sui sedang menyelidiki dan tidak yakin selama perjalanan. Ketika mereka mendirikan kemah pada hari kelima, seekor burung pembawa pesan dengan lambang klan Han terbang dari arah yang jauh dari kota Tianbei. Han Sui menerima pesan burung pembawa pesan dari tangan seorang penjaga dan perlahan membukanya. Mata cantiknya bergerak sementara wajah cantiknya perlahan berubah menjadi sedingin es. Kemarahan bahkan melintas di matanya. Kem, yang tak henti-hentinya tertawa, menjadi jauh lebih tenang setelah melihat perubahan ekspresi Han Sui. Semua orang berdiri. Tatapan mereka terfokus pada Han Sui di tengah. Xiao Jie, nona muda, apa yang terjadi? Han Chong bertanya dengan suara yang dalam. Itu adalah surat yang telah dikirim dari dalam klan. Surat itu menyebutkan bahwa klan Hong berencana untuk menyerang klan Han segera dan mereka meminta saya untuk berhati-hati. Han Sui mengepalkan tangannya sedikit saat dia berbicara dengan suara sedingin es. Klan Hong? Sialan, ini bajingan lagi. Gelombang kutukan terdengar dari semua tempat ketika mereka mendengar kata-kata
klan Hong. Apa yang mereka rencanakan kali ini? Han Chong mengerutkan kening dan bertanya. Bulu mata Han Sui berkedip sedikit. Dia segera berbicara dengan suara samar, orang tua itu, yang tidak akan mati dari klan Hong, sedang berpikir untuk mendapatkan kakak perempuan dan aku untuk menikahi Hong Chen bersama. Namun, motif utamanya adalah menelan klan Han kita dan menjadi penguasa sejati kota Tianbei. Ekspresi cukup banyak orang dalam konvoi menjadi gelap setelah mendengar ini. Jelas, kondisi yang dikeluarkan klan Hong menyebabkan mereka sangat marah. Sialan! Apakah klan Hong ini benar-benar berpikir bahwa klan Han kita dapat dimanipulasi oleh orang lain sesuka mereka? Mereka benar-benar berani membuat permintaan bajingan seperti itu. Kata Han Chong dengan marah. Wajah cantik Han Sui masih sedingin es di hadapan suara marah Han Chong. Kepalanya bergeser sedikit dan tiba-tiba berhenti di depan pemuda yang duduk di sisi api. Namun, dia sepertinya belum mendengar kata-kata dari sisi ini. Dia hanya menundukkan kepalanya dan bermain-main dengan tumpukan api. Melihat ini, alis Han Sui berkerumun. Dia mengalihkan pandangannya ke samping dan dengan dingin berkata, kita akan memasuki area kota Tianbei besok. Setiap orang harus ekstra hati-hati. Dimengerti? Semua orang berteriak dalam persatuan. Han Sui menganggukkan kepalanya. Dia mendengus pelan pada beberapa orang yang tidak dikenal dan berjalan ke tendanya sendiri. Orang-orang di camp akhirnya kembali ke sisi api setelah sosok cantik Han Sui menghilang. Wajah mereka berubah-ubah antara menjadi terang dan gelap di bawah cahaya api. Yang disebut klan Hong tampaknya menjadi ancaman yang lebih besar daripada ular iblis siamang. Kakak Han, apakah klan Hong itu sangat kuat? Suasana tenang berlanjut lama sebelum Xiao Yan, yang selama ini fokus menjaga api, berdiri, meregangkan pinggangnya yang malas, dan mengajukan pertanyaan. Jika kita benar-benar membicarakannya, klan Hong adalah klan terkuat di dalam kota Tianbei. Bahkan klan Han kita sedikit lebih rendah darinya. Alasan terpenting adalah bahwa klan Hong memiliki sedikit hubungan dengan Wind Lightning Pavilion. Orang yang paling menonjol dari generasi ini, Hong Chen, adalah seseorang dari Wind Lightning Pavilion dan sangat dihormati di dalamnya. Han Chong menghela nafas sebelum berbicara dengan senyum pahit. Klan Hong telah mengandalkan pohon besar ini untuk sangat memperluas reputasi dan pengaruhnya dalam beberapa tahun yang singkat ini. Bagaimanapun, Wind Lightning Pavilion dapat dianggap sebagai faksi tingkat atas di seluruh wilayah utara Central Plains. Klan Han kita jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan itu. Pavilion petir angin. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia mendengar nama yang akrab ini lagi. Masalah dunia ini benar-benar dipenuhi dengan kebetulan. Jadi bagaimana jika itu adalah Wind Lightning Pavilion? Sial, jika klan Hong itu benar-benar berani bertindak, diriku yang dulu akan membunuh beberapa dari mereka sebelum aku mati biarpun aku tidak bisa mengalahkan mereka. Seorang penjaga yang agak muda di samping api berbicara dengan wajah penuh amarah. Han Chong tidak memasukkan kata-kata marah dari anak-anak muda ini ke dalam hati. Dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, Saudara Xiao Yan, sepertinya klan Han akan menghadapi keresahan. Saya akan meminta Xiao Jie, nona muda, untuk memberi Anda uang setelah mencapai kota Tianbei. Anda harus pergi sendiri dan menghindari keterlibatan. Xiao Yan tersenyum, tapi tetap tidak berkomitmen. Baiklah, semuanya harus istirahat lebih awal. Tingkatkan jumlah penjaga malam ini. Setiap orang sebaiknya tetap membuka mata besok. Kita harus aman begitu kita kembali ke klan. Han Chong menghela nafas, berdiri, dan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi, meninggalkan semua orang untuk mengutuk api dengan hati yang marah. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut saat dia menatap punggung yang agak lelah. Sebuah tongkat kayu di tangannya terbang ke dalam api. Setelah itu,
itu menjadi seperti anak panah yang melesat jauh di bawah tanah. Xiao Yan menepuk tangannya dan berdiri. Dia menyapa semua orang sebelum perlahan kembali ke tendanya. Setelah memasukinya, dia sekali lagi menghela nafas pelan dan bergumam pada dirinya sendiri. Sesuatu seperti bantuan benar-benar membebani Anda. Matahari menggantung tinggi di langit di mana awan menghilang selama ribuan kilometer. Banyak sinar cahaya membawa suhu tinggi karena berulang kali menyebar ke bawah. Di bawah cuaca panas ini, bahkan pepohonan di sisi jalan mulai menekuk hingga sakit-sakitan. Sebuah konvoi berlari kencang di atas jalan yang luas, menimbulkan debu yang membumbung ke langit di sepanjang jalan. Semuanya lebih fokus. Kami akan segera memasuki wilayah kota Tianbei. Sebuah teriakan keras tiba-tiba keluar dari dalam konvoi. Hati semua orang menegang. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke papan nama batu di ujung jalan. Semua tangan mereka tanpa sadar menyentuh senjata di punggung mereka. Tangan yang mereka gunakan untuk memegang kendali juga mengeluarkan keringat. Konvoi itu berlari ke depan seperti banteng liar yang marah dan terbang di jalan dengan suara gemuruh. Dalam beberapa menit, mereka mendekati lempengan batu yang digunakan sebagai penanda jalan. Siu! 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 Konvoi baru saja melewati lempengan batu ketika suara angin kencang tiba-tiba bergema di tempat itu. Segera, sejumlah anak panah yang tak terhitung banyaknya ditembakkan dari pepohonan di kedua sisi jalan, menutupi seluruh konvoi saat mereka melakukannya. Kedatangan anak panah yang tiba-tiba itu mengejutkan banyak orang. Namun, untungnya mereka sudah siap. Banyak doukis meletus dan memblokir semua anak panah. Sepertinya mereka sudah siap, tapi sayangnya. Tawa perlahan keluar dari hutan. Segera sejumlah besar sosok hitam dengan cepat keluar dan benar-benar memblokir jalan menuju kota Tianbei. Dua pria tua di depan kelompok sosok kulit hitam adalah orang-orang yang paling diperhatikan oleh Han Chong dan yang lainnya. Kedua orang itu mengenakan jubah merah pucat. Ada lencana berwarna merah serupa di area dada pakaian mereka. Orang-orang dari klan Hong. Kelompok Han Chong mengecilkan mata saat mereka melihat lencana berwarna merah. Nona Han Sue, tolong keluar. Kami dua orang tua datang karena kamu. Kedua orang tua itu mengabaikan Han Chong dan penjaga lainnya. Sebaliknya, mata mereka menatap gerbong tempat Han Sue berada saat mereka tertawa terbahak-bahak. Berderak. Pintu gerbong perlahan dibuka dan Han Sue yang cantik dan berwajah dingin perlahan turun darinya. Tatapan dinginnya menatap kedua lelaki tua ini saat dia tertawa terbahak-bahak. Tidak disangka bahwa dua tetua Hong Mu dan Hong Lai datang hanya untuk menangkap gadis kecil sepertiku. Saya sangat tersanjung. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, hati Han Sue berangsur-angsur tenggelam. Kedua tetua dari klan Hong ini memiliki kekuatan sekitar bintang Du Huang. Mereka bahkan lebih kuat dari Siamang itu. Sekarang keduanya telah bertindak bersama. Sepertinya dia akan kesulitan melarikan diri dari malapetaka hari ini. Tidak perlu mengatakan omong kosong ini. Aku yang dulu hanya mengikuti perintah. Kamu harus pergi bersama kami. Hong Lai tanpa ekspresi melirik Han Sue saat dia berbicara. Bermimpilah. Kilatan dingin melintas di mata Han Sue. Dia mengencangkan tangannya dan pedang panjang berkilat dan muncul di dalamnya. Bodoh yang keras kepala. Hong Lai menggelengkan kepalanya saat melihat Han Sue melawan. Ketidaksabaran melintas di matanya. Dia melangkah maju dan muncul di depannya. Dengan lambaian tangannya, angin panas dan kuat yang membawa aura bertekanan memblokir semua jalan mundur Han Sue. Kepucatan muncul di wajah Han Sue saat dia melihat Hong Lai, yang telah menggunakan semua kekuatannya sejak awal. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan melemparkan telapak tangan ke depan. Bang!
Kedua telapak tangan bersentuhan dan angin yang berhembus segera mengejutkan orang-orang di sekitarnya, hingga mereka buru-buru melangkah mundur. Tubuh indah Han Sui seperti layang-layang yang talinya putus saat dia buru-buru mengambil lebih dari selusin langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya. Kamu bisa dianggap memiliki kemampuan untuk menerima satu telapak tangan dari diriku yang dulu. Tidak heran Anda telah menarik perhatian tuan muda. Tubuh Hong Lai tidak bergerak. Dia melirik Han Sui yang telah mundur. Dia dengan acuh tak acuh berbicara. Segera, dia melangkah maju sekali lagi dan muncul di depan Han Sui. Angin di telapak tangannya bersiul saat dia terus menyerang. Ekspresi sedih yang tragis muncul di wajah Han Sui saat dia merasakan serangan Hong Lai yang lebih ganas. Dia pada dasarnya tidak memiliki banyak modal untuk bersaing dengan seorang elit Du Huang. Angin sawit tiba-tiba datang. Namun, tepat sebelum mendarat di tubuh Han Sui, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul. Dengan keras, itu dengan mudah menyelesaikan angin telapak tangan Hong Lai. Kekuatan yang tersisa juga mengguncangnya sampai dia mundur beberapa langkah berulang kali. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan semua orang merasa tercengang. Han Sui tiba-tiba menoleh setelah dikejutkan. Matanya yang cantik terkunci pada gerbong tempat Xiao Yan berada. Menindas seseorang yang lebih muda hanya karena kamu sudah tua, namun kamu sebenarnya bertindak sangat benar. Anda benar-benar telah berlatih sampai Anda memiliki kulit tebal di usia Anda. Suara tak berdaya juga perlahan terdengar saat semua orang tercengang. Namun, kali ini, suaranya jelas dan kuat. Itu bukan lagi nada tua dari terakhir kali. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.